Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekarang logat Sunda ya. Bagian logat Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 18 ya. Wal jum'atu jeung ari salat Jumat eta fardu ainin hukumna fardu ain. Wal jum'atu lan utawi salat Jumat eta fardu ainin hukumna fardu ain. Ala kulli muslimin pikeun tiap-tiap jalmi nu Islam. Ala kulli muslimin pikeun tiap-tiap jalmi anu Islam zakarin tur anu lalaki nu bangsa lalaki hurrin tur anu bangsa merdeka tur merdeka gitu ya. Tur merdeka hadirin tur anu mukim hadirin tur anu mukim bila udrin kalawan teu aya udur bila udrin kalawan teu aya udur syar'iyyin anu bangsa syariat syar'iyyin anu bangsa syariat naon sih udur nu bangsa syariat teh kal marodi sapertos gering kal marodi sapertos teu damang atau gering wal matori jeung hujan hujana hujan badag hujana maleutik ngan loba baturna jauh ya, udah kedengeran ya. Wa min syurutil jum'ati jeung eta sapalih. Wa min syurutil jum'ati jeung eta sapalih tina pirang-pirang syaratna salat Jumat. Wa min syurutil jum'ati jeung eta sapalih tina pirang-pirang syaratna salat Jumat. Al khutbatani ari dua khutbah. Al khutbatani ari dua khutbah. Wa arkanuha jeung ari pirang-pirang rukuna dua khutbah. Wa arkanuhuma jeung ari pirang-pirang rukuna dua khutbah. Eta hamdulillahi maca alhamdulillah. Innal hamda bolehlah maca alhamdulillah. Puji ka Gusti Allah maksudna. Eta hamdulillahi maca alhamdulillah. Muji ka Allah Ta'ala mahalur Allah Ta'ala. Wassalatu jeung maca sholawat anu kaduanya. Jeung anu kadua wassalatu jeung maca sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katilu wal wasiatu jeung wasiat wal wasiatu jeung wasiat bitaqwa kalawan takwa wal wasiatu jeung wasiat bitaqwa kalawan takwa wa qiraatu ayatin jeung anu kaopatnya kaopat hiji tahmid kadua sholawat katilu wasiat kaopat wa qiraatu ayatin jeung maca saayat minimal saayat jeung maca paling saeutik saayat minal qur'ani tina al-qur'an minal qur'ani ti al-qur'an minal qur'ani ti al-qur'an fi ihdahuma dina salah sahiji dua khutbah fi ihdahuma dina salah sahiji dua khutbah
Wa du'a'u anu kalima berarti nya. Kalima. 1 2 3 4 5. Nu kalima rukun khutbah teh rukun dua khutbah teh wa du'a'u jeung ngadoa. Jeung berdoa lil mukminina pikeun jalmi anu iman sadayana. Wa du'a'u jeung berdoa ngadoa lil mukminina pikeun jalmi mukmin sadayana. Fil akhiri dina khutbah anu kadua atau khutbah terakhir. Fil akhiri dina khutbah anu kadua atau khutbah terakhir. Itu mah masalah dekat bapak, bukan sumbangan, bukan ya. Mutatahhirun halna jalmi anu suci, halna jalmi anu suci. Masturul aurati tur jalmi anu nutupan aurat. Masturul aurati tur jalmi anu nutupan aurat. Wayajibu jeung wajib naon aljulusu calik diuk. Wayajibu jeung wajib naon aljulusu calik atanapi diuk. Bainahuma dina antarana dua khutbah. Bainahuma dina antarana dua khutbah. Sakumaha lilana fauqatuma ninati sholati. Fauqatuma ninati sholati salila saluhureun tumak ninahna sholat. Salila saluhureun tumak ninahna sholat. Wal mualatu jeung terus-terusan atau terus-menerus kontinu ya, terus-menerus khutbah nanti untuk eureun-eureunan. Khutbah hiji calik lila bisa dilatoin ya. Engke lah khutbah teh deui terus-terusan, terus-menerus. Wa sholatul jamaati jeung ari salat jamaah. Wa sholatul janazati jeung ari salat janazah eta fardu kifayatin, hukumna fardu kifayah. Wal idani jeung ari salat dua hari raya. Wal idani jeung ari salat dua hari raya. Wal kusupani jeung ari salat dua gerhana. Wal witru jeung ari salat witir eta sunanun muakkadatun, hukumna sunah muakkad. Eta sunanun muakkadatun, hukumna sunah muakkad. Lamun jawana kieu eta sunanun pira-pira sunah muakkadatun kang dikukuhaken. Eta sunanun pirang-pirang sunah muakkadatun anu dikuatkeun. Wa kadza jeung eta sapertos salat Id ya. Wa kadza jeung eta sapertos salat Id, idan maksudna dua hari raya. Rawatibus sholati ari salat sunah rawatib. Rawatibus sholati ari salat sunah rawatib. Wadduha jeung salat duha. Wat tarawihu jeung ari salat tarawih. Eta sunanun pirang-pirang sunnah atanapi hukumna sunnah. Berarti duha jeung tarawihnya hukumna sunnah. Laha eta pikeun salat atau laha pikeun sunan. Laha pikeun sunan. Maksudna pikeun salat duha, salat tarawih itu maksudnya ya. Fadlun ari kautamaan
wasawabun jeung pahala, fadlun ari kautamaan, aya kautamaan, wasawabun jeung pahala, adimun anu gede, adimun anu gede. Oke, kita flashback ke halaman 15. Sebelumnya Bapak mau curhat dulu. Bapak oleh dokter harus pakai gigi palsu. Pas dipakainya bapaknya cadel, ganjel teh sih. Lepas lah, hari ngajar malah pungguhnya. Kalau bapaknya nggak ikhlas, 8 juta melayang. Pertama habis 3 juta 950. Malam habis 4 juta 150. 8 juta melayang. Pas 8 juta melayang, gigi palsunya nggak dipakai oleh bapak. Waduh, rasanya nggak enak sih ya. Memang pertama nggak enak, nanti biar dibiasakan. Cuman bapaknya kan mau ngajar, masa ngajar bapak cadel? Jadi bapak dilepas, tadi itu dilepas mau Jumatan, paling malam dipakai lagi. Malam juga nggak tahu dipakainya nanti terawih apa setelah terawih. Kalau pas terawih bapak pakai, melawak mange wahyu begitu. Tuh ya. Jadi karena nggak terbiasa, jadi cadel kan ada yang mengganjal sih. Makanya kalian rajin sikat gigi, jangan kayak bapak nih, udah hilang 4. Habis. Waduh. Tapi nggak kelihatan kan, nggak kelihatan. Kalau yang depan kan udah ditambal, udah bagus lah. Nyengir juga udah bagus lah. Dulu mah kan sompel depan, ya nggak? Sekarang mah nyengir udah pede sekarang. Smile, pede sekarang. Ke sini ya. Nah kemarin baru sampai tahiyat akhir ya, tahiyat akhir baca salam. Tahiyat akhir baca salam. Oke, Bapak urutkan dulu dari awal lah. Urutkan dari awal supaya kalian tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Pertama kan ya. Pertama datang sholat, kita yang rukun dulu ya, yang rukun nih. Allahu Akbar, baca takbiratul ihram. Niatnya sunnahnya diucapkan pas Allahu Akbar, minimal usolli fardot duhri segitu ya, bar. Setelah itu diam dulu sunnah. Setelah itu baca doa kita Allahu Akbar kabiro sampai wa ana minal muslimin. Syukur-syukur ditambah Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta minal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad das. Allahumma ghsil min khotoya bil ma'i wasalji wal bardi. Syukur-syukur sampai situ. Setelah baca doa kita, diam lagi. Terus baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bacanya sir, tanpa ada suara. Setelah ta'awud diam lagi, sunnah. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah sampai waladolin ya. Itu tergantung sholatnya. Kalau sholatnya maghrib, isya, subuh, atau sholat malam lah ya, dari maghrib sampai ke subuh, berarti sholatnya dijaharkan. Tapi kalau dari mulai pagi, dari duha sampai sebelum maghrib, maka sholatnya bacanya sir ya, itu. Sampai waladolin, berhenti dulu, baru amin. Itu ya, baca amin. Nah, kalau sholatnya jadi imam nih, ini semua imam juga belum tentu tahu. Semua yang jadi imam aja belum tentu tahu ini. Kalau jadi imam dianjurkan setelah amin, diem saktatin tawilatin, diamnya lama. Imam diamnya lama, baca tadi tuh Allahumma ba'id baini wa baina, dalam pelan-pelan bacanya, sir. Makmum baca Al-Fatihah. Imamnya baca itu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ma ba'adta minal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoya ma yunaqqas sabul abyadu minad danis. Ya Allah, jauhkanlah baini wa baina khotoya, dosaku dan aku, sebagaimana Engkau menjauhkan arah timur dan arah barat. Allahumma naqqini min khotoya, ya Allah, sucikanlah aku, bersihkanlah aku. Kama yunaqqas sabul abyadu minad danas, sebagaimana Engkau membersihkan pakaian
yang kotor dari kotoran. Allahumma ghsil min khotoya, ya Allah, basuhlah dosaku bil ma'i dengan air tawar, wasalji dengan air salju, wal bardi dengan air dingin. Apa tuh bardi itu dingin apa air sumur? Gak tahu. Coba basuh dosaku dengan air biasa, air salju dan air bardi, air sumur atau air dingin lah. Coba dengan 3 macam. Berarti karena dosanya saking banyak harus dibasuh dengan berbagai macam air. Itu hanya secara maknawinya ya. Artinya karena banyak sekali dosa kita, jadi doanya seperti itu. Nah, imam itu baca itu, imam itu ya. Baca itu imam. Makmumnya baca Al-Fatihah sampai waladun. Nah, setelah beres baru diamnya lama baru Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca surat. Wal 'adiyati dhabaha, misalnya ini mah. Baru. Jadi makmum selesai baca Fatihah bisa mendengarkan baca suratnya imam. Itu setiap rakaat begitu. Aminnya tuh setelah amin imam tuh diamnya lama, seperti itu diamnya tuh. Ini kebanyakan banyak yang nggak tahu. Kalau itu dipraktekkan di sholat tarawih di kampung-kampung seperti di kita, repot, ya nggak? Repot. Bapak akan praktekkan kalau Bapak sudah jadi sepuh. Kalau sekarang Bapak nggak bisa, karena masih banyak yang di atas Bapak. Tapi kalau nanti Bapak udah sepuh, ya mudah-mudahan lah ya, Bapaknya punya umur panjang, mudah-mudahan disetujui nanti oleh, kan kalau Bapak jadi sepuh berarti yang mudah-mudahnya kan murid Bapak, ya nggak? Kebanyakan kan murid Bapak. Ayo, Bapak kumpulin, ayo. Gimana nih? Semua imam setuju enggak begini nih? Ini landasannya nih. Sok siapa yang mau tidak setuju? Ini landasannya. Kitabnya ada. Sulam Munajat tipis sekali kitabnya. Sok kalau misalnya enggak setuju, kitabnya mana ini mana? Bapak pengen begitu. Nanti. Itu kalau Bapak kalau udah sepuh ya. Kalau sekarang Bapak nggak bisa menghargai ya, saling menghargai. Karena beda-beda pemahaman. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kan amin ya, setelah amin, diam lagi. Yang lama kan. Kalau sholat sendiri mah nggak lama, biasa aja. Tapi kalau misalnya sholatnya berjamaah, yang lama tuh imamnya. Terus setelah itu baru baca surat. Setelah inna syani'aka huwal abtar, diam lagi. Sunnah, baru Allahu Akbar, baru ruku, i'tidal, sujud, terus sampai terakhir, sampai baca tahiyat terakhir ya, terakhir. Dah, kalau kepanjangan itulah, Bapak kepanjangan itu ini aja lah. Oke, baca salam di sini ya. Paling sedikit baca salam adalah pengucap assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Meskipun alaikumussalam boleh, tapi hukumnya makruh. Baca salam disyaratkan berturut-turut. Assalamualaikum, tidak assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan begitu. Terus berturut-turut. Jangan dikurang, jangan ditambah. Kemudian ya seperti itu ya. Ya paling sempurnanya sampai warahmatullah. Kalau sholat jenazah sampai wabarakatuh. Adapun paling sedikitnya baca tahiyat di sini at-tahiyatulillah, kemarin sudah ya. Paling sempurna udah dibacain kemarin. Terus terlalu Bapak baca yang belum yang mana ya? Oh ya, di sini baca syahadat ya. Baca syahadat kita kan asyhadu anna Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu aja lah yang dipakai lah ya. Di sini banyak versi. Boleh ini asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini boleh. Tapi di sini ada pendapat tidak cukup hanya Rasulullahnya aja. Harus ada kata abdu. Ini pendapatnya. Tapi sudahlah, Bapak tidak akan meliar-liarkan kalian. Yang sudah bisa saja udah kita kerjakan. Tuh ya, terus. Nah, sekarang ke sini ke bawah. Sok lihat tuh. Wayang bagi. Lihat yang wayang bagi ayat tiap
bisunani jami'iha wa hiya kasiratun jiddan. Itu ya. Di tengahnya lihat bahwa sunnah-sunnah sholat itu sangat banyak sekali. Kata Imam Romli di dalam kitab Ghayatul Maram bahwa sunnah-sunnah sholat itu terbagi ke dalam sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah kesunahan yang apabila ditinggalkan itu harus diganti dengan sujud sahwi. Awas nih, kebanyakan salah persepsi ya. Kebanyakan kalau ditinggal itu disangkanya sholatnya nggak sah, padahal judulnya sunnah. Kalau di sunnah itu berarti dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi kalau pengen mendapatkan pahala kesunahan itu, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Nah itu ya. Apa saja sih sunnah abad? Ada berapa? Di sini tertera ada 6. Biar gampang ingatnya nih. 1. Duduk tahiyat awal. Rakaat kedua ya. 2. Bacaan tahiyat awal. 3. Baca sholawat kepada kanjeng Nabi pada tahiyat awal. Jadi ketika rakaat kedua bacaannya cukup Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selesai. Tuh ya. 3 tuh. 4. Berdiri kunut salat subuh ya. 5. Bacaan kunut. Jelas ya? Udah 5 tuh. Terakhir membaca sholawat kepada keluarganya kanjeng Nabi di tahiyat akhir. Berarti bacaan nanti tahiyat akhir setelah baca tahiyat, setelah wa asyhadu anna Muhammad, setelah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baru ini termasuk sudah apa nih? Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Terus sampai fil alamina innaka hamidum. Nah itu namanya apa tuh sunnah jadi wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu sunnah abad. Kalau meninggalin itu berarti kalau pengen dapat sunnahnya diganti dengan sujud sahwi gitu ya. Nah itu. Nah sekarang sedangkan sisanya itu adalah sunnah hayat. Ada berapa sunnah hayat? Di sini tertera ada 40. Perhatikan. Tuh Bapak, ini kurang kenceng ya? Halo, tes. Perhatikan, ini mulai dari awal nih, Ada 40. Pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram sejajar dengan kedua pundak. Mengangkatnya sejajar, mengangkat ya. Terus wa imalatu atrafil asabi jihatal kiblat. Dari jarinya menghadap ke kiblat begini. Ya. Dipanjangkan enggak begini, enggak Allah, tapi dipanjangkan begini. Ya. Terus wa tabrij, dibenggangkan, bukan begini, tapi dibenggangkan. Allah, benggangkan. Di sini wa tabrij harus dibenggangkan, ya. Di antara jari-jari. Ketika ininya tuh Allahu Akbar. Terus sunnah lagi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, menjadikan keduanya di bawah dada, di atas pusar. Nanti begini ya. Nanti begini nih tuh. Sep. Nah gitu. Di dada yang di pusar ya. Pak, sebelah kiri, sebelah kanan, tengah-tengah yang bagus semua. Tuh ya. Terus kalau sebelah kiri ya nggak apa-apa, mangga. Gitu. Ini tengah-tengah di sini. Wan nadru, melihat ke tempat sujud, sunnah hayat namanya. Wal istifta, membaca doa ibtita. Wa ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wal jahru bil fatihati wa bisurati fima yajharu bihi. Membaca jahar surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya pada tempat yang jahar. Berarti ketika sholat maghrib, isya dan subuh. Berikut dengan sholat sunnah-sunnahnya. Sholat malam, sholat apalah. Malam pokoknya begitu. Kemudian tidak hanya sholat itu, tapi sholat id dua, sholat hari dua hari raya juga sama, dijaharkan. Sholat gerhana bulan dijaharkan, tuh ya. Kemudian baca amin dijaharkan, baca amin ya. Amin dijaharkan di tempat yang jahar, menjaharkan di tempat yang jahar. Kemudian membaca surat setelah Fatihah itu sunnah lagi, sunnah hayat. Jadi sunnah hayat ini ada dua, terbagi menjadi dua. Sunnah hayat pertama jadi sunnah kauliyah, sunnah ucapan. Yang satu lagi sunnah fi'liyah. Jadi sunnah hayat ini kebagi dalam dua. Ada sunnah yang bangsa ucapan, ada yang sunnah bangsa pekerjaan. Itu ya. Ini gabungan ini. Membaca surat setelah Fatihah, membaca takbir sebelum ruku. Allahu Akbar, tuh ruku. Mengangkat kedua tangan ketika takbir. Allah, mengangkatnya. Tadi ngomongnya, sekarang angkatnya. Meletakkan kedua telapak tangan, kedua dengkul. Nah, ketika ruku ya, tuh. Membaca subhanallahil azimi ketika ruku. Tuh, sunnah hayat. Memanjangkan atau meluruskan punggung dan apa tuh, leher ketika ruku. Jadi nggak begitu. Gituin ya. Jadi ruku itu nggak begini nih. Nggak begini. Kan takutnya ada yang begitu. Masalahnya teman bapak ketika MTS diimamin oleh teman bapak. Jadi bapak jadi makmum, teman bapak imam. Pas rukunya begitu. Rukunya tuh. Rukunya tuh begitu ya. Ada. Namanya rahasia. Nggak boleh gibah ya. Ini mah contoh lah. Terus zikir i'tidal berarti Rabbana lakal hamdu. Zikir Rabbi lahu berarti Sami Allahu liman hamidah. Warabul yadaini ingdal i'tidal, pas bangun Sami Allahu liman hamidah, angkat kedua tangan. Terus membaca takbir, mau sujud, Allahu Akbar. Meletakkan dengkul, kedua telapak tangan, jidat, terus hidung secara berurutan. Ya, pertama dengkul, kedua telapak tangan, terus jidat, terus hidung. Itu sunnah. Berurutan sunnah ya. Sunnah lagi itu. Terus mengumpulkan jari-jari tangan ketika sujud. Nah, kalau sujud mah dikumpulkan. Nah, gitu ya, kumpulkan. Nah, gitu ya. Melonggarkan, melonggarkan untuk laki-laki ketika sujud dan ruku. Ya begini nih. Ya. Kalau ruku begini dulu. Kalau perempuan gitu kan ya? Kalau sujud berpegang. Kalau perempuan gitu ya? Itu sunnah. Kemudian baca tasbih ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la. Apa lihatnya kemana nih? Oh, sini nih. Mengangkat kedua tangan mau ruku. Tadi udah ya. Meletakkan kedua tangan ketika sujud, mansyuratan jihatal kiblat, menghadap ke kiblat. Jadi nggak begini, tapi begitu. Takutnya ada yang begini. Nah, begitu. Terus dari bengkang sudah, membaca takbir ketika bangun dari sujud. Terus
duduk di antara dua sujud dengan duduk iftiros. Ya, iftiros sudah tahu semua lah, udah Bapak praktekkan kemarin. Di mana tangan kiri menjadi lemek, menjadi tikar bagi pantat sebelah kiri. Ya, kaki kanannya ditikelkan, digetukkan gitu. Kemudian berdoa ketika duduk di antara dua sujud. Bacaannya Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini Oh, itu penting tuh. Sebenarnya disitulah tuh ya, minta kaya, minta diangkat derajat, minta disayangi, minta diampuni. Di situ doanya tuh. Itu doa mustajab tuh. Cuman kadang-kadang kita menyepelekan ya. Boleh juga bacanya Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Boleh begitu bacanya, boleh. Kemudian sunnah hayat lagi, duduk istirahat. Ini banyak yang nggak tahu nih. Hei, duduk istirahat. Duduknya kayak gini nih. Ini ketika bangun dari sujud kedua. Pas udah sujud nih. Bangun duduk dulu, iftiros, baru, nah, itu. Jadi udah sujud, nggak langsung bangun enggak, tapi sujud, duduk dulu, nah gitu. Ini namanya duduk istirahat. Istirahat itu namanya. Kemudian mana? Menyandarkan kedua tangan ke tanah ketika bangun dari duduk istirahat. Hei, ini nih. Tadi kan bangun ya. Pas bangunnya itu. Nah, siapa tuh? Oleh tangan. Ini nih. Tuh ya. Ditahan oleh tangan. Tahan. Bapak yang ngobrol nanti ada balasannya. Bapak nggak akan marah. Lanjut ya. Kemudian kalau kalian fokus halaman 16 tuh, halaman 16. Fokus makanya lihat di kitab. Baris keempat. Sekarang baris keempat. Membaca takbir ketika bangun dari tahiyat awal. Allahu Akbar. Pas bangun rakaat kedua ya. Mau baik di tahiyat awal, pokoknya pas lagi bangun semuanya baca takbir lah setiap rakaat. Mengangkat kedua tangan ketika tahiyat awal, bangun dari tahiyat awal. Allah, pas udah gini ya, Allah Sayyidina Muhammad, Allah, angkat kedua tangan. Duduk iftiros ketika, awas bukan duduknya, tapi duduknya secara iftiros, ya. Kan kalau duduknya mah kan termasuk sunnah abad, ya enggak? Jadi yang termasuk sunnah abadnya mah duduknya, mau tawaruk, mau iftiros, mau gimana pun duduknya itu sunnah abad. Cuman kalau pengen dapat sunnah lagi duduknya harus iftiros. Nah ini sunnah hayatnya di situ. Jadi banyak sekali kesunahannya nih. Kemudian isyarah bil musabbihah fit tasyahudi inda tauhid. Nah bila tahrikin, ini penting nih. Di kita masih banyak ada yang goyang-goyang nih. Isyarah dengan telunjuk ketika baca tahiyat ya pada saat ucapan tauhid illallah bila tahrikin tanpa digoyang-goyang. Oke? Ini jelas nih. Wa yaj'alu asbabata fi halatil isyarah munhaniyatan, dan menjadikan telunjuk sebagai isyarah melengkung, nggak lurus banget melengkung gitu ta, biasa weh. Jadi munhaniyatan ada melengkung. Nah gitu ya. Bapak tahunya kan begini, kayak begini boleh. Tuh. Kemudian duduk tawarruk di tahiyat akhir. Kemudian selainnya itu duduk iftiros. Selain pokoknya semua gerakan sholat duduknya duduk iftiros. Yang hanya tawarruk adalah duduk tahiyat akhir.
Meletakkan kedua tangan ketika tahiyat kepada kedua paha. Dua tangan di kedua paha. Kemudian jari-jari tangannya digegem. Enggak gitu ya, dikumpulkan. Enggak begini dikumpulkan ketika tahiyat tuh jari-jarinya. Tangan kanan kecuali telunjuk ya, kecuali telunjuk. Membaca ta'awud min adabil qabri wa nahwihi dan seumpamanya setelah tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu. Kemudian wa taslimatu saniyah, salam yang kedua. Yang kedua, sunnah hayat. Wa iltifatu yaminan wa shimalan, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, itu sunnah hayat. Nah, itu sunnah hayat banyak, ada 40. Kalau tadi dihitung semuanya ada 40 katanya, ya, kata di sini. Kemudian harus hati-hati, teman-teman sungguh-sungguh ikhlas. Melaksanakan semua itu harus ikhlas ya. Beramal hanya karena Allah. Fal abdalu tajridul ibadah anitoma fi sawabi wa talabihi. Tuh ya. Yang paling utama ibadah itu murni, memurnikan ibadah hanya karena Allah. Jangan sampai toma. Toma itu mengharap pahala dan menuntut pahala. Mengharap pahala, menuntut pahala. Meskipun kita tuh ibadah pengen dapat pahala, tapi jangan kalau bisa mah. Meskipun beribadah karena Allah, disertai atau dibarengi pengen dapat pahala, pengen dikasih pahala, memang sah ibadahnya, memang sah di sini ibadahnya. Meskipun ibadah seperti itu sah gitu ya. Tapi kalau bisa ditingkatkan kembali, kita beribadah hanya karena Allah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlis dinaka yakfikal qalilu minal amal. Ikhlaskanlah agamamu, maka amal yang sedikit akan mencukupkanmu. Tuh, meskipun kita amalnya sedikit tapi ikhlas, itu dapat memberi kecukupan kepada kita. Dengan sabab-musabab amal yang sedikit, Allah nanti menggeloncorkan, mencurahkan, memberikan berbagai kenikmatan lantaran amal sedikit yang ikhlas. Kemudian sabda Nabi lagi, akhlisu a'malakum lillahi fa innallaha yaqbalu illa ma khalasa. Atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhlaskanlah amal kalian semua karena Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali apa-apa amal yang ikhlas. Oh ya. Kemudian ini yang sudah ditulis dalam kitab Jawazin. Kata Syekh Ma'ruf Al-Qurhi ya, kata Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, man amila lisawabi fahuwa minat tijar. Barang siapa yang beramal pengen mendapatkan pahala, sholat pengen dapat pahala, sedekah pengen dapat pahala, maka orang tersebut adalah pedagang. Kan pedagang. Kalau pedagang kan pengen batik, ya enggak? Pengen untung. Man amila khaufan minan nar, barang siapa yang beribadah karena takut api neraka, fahuwa minal abid, maka dia termasuk seorang hamba, budak. Kan takut disiksa. Jadi dia seorang seorang hamba. Tapi ini yang paling penting nih. Man amila lillahi fahuwa minal akhrari. Barang siapa yang beramal karena Allah, murni karena Allah, enggak pengen pahala, enggak takut masuk neraka. Maksudnya pengen terbebas dari neraka, bukan pengen, pokoknya enggak pengen apa-apalah, enggak pengen pahala, enggak pengen tersiksa enggak pengen terbebas dari neraka, enggak pengen masuk surga, enggak pengen apa-apa, hanya karena Allah lah amalnya. Maka
bahwa minal ahrar, itu termasuk orang yang merdeka. Kalian merdeka enggak? Merdeka, kita merdeka termasuk. Ya, pengen beli apa-apa enak. Coba kalau jadi budak, yang kemana-mana nggak bisa diatur ya. Pak, kita juga diatur. Ini kan peraturan pondok ya. Tapi kalian merdeka. Oke, lanjut. Kata Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ulama fikih ya, berkata, man arada ayyajida sawaba amalihi fil akhirati fayambagi lahu ayyakuna amaluhu khalisan liwajhillahi ta'ala bighairi riya'in. Barang siapa yang menginginkan dia mendapatkan pahala dari amalnya nanti di akhirat, pokoknya kalau beramal pengen dapat pahala di akhirat, barang siapa yang begitu pengennya tuh, maka dia harus ikhlas amalnya hanya karena Allah. Tidak boleh riya. Kemudian selain itu, sumayan sadalika, dia harus melupakan amal tadi. Misalnya kalian udah sholat taraweh, udah jangan ingat lagi. Udah sedekah, jangan ingat lagi. Kenapa sih? Supaya tidak timbul ujub. Supaya tidak timbul ujub, bangga. Karena setan itu, iblis itu dulu bangga. Kan Bapak pernah cerita, dulu yang menetap di bumi ini adalah sebelum iblis tuh jin ya, jin. Terus Allah mengutus iblis yang masih dalam komunitas malaikat untuk memerangi jin yang ada di bumi karena mereka berbuat kerusakan. Nah, iblis datang, masih dalam gerombolan malaikat. Dulu iblis masih beribadahnya di surga ya. Iblis memerangi jin, akhirnya iblis ibadahnya enteng. Bisa di dunia, bisa di langit, bisa di surga. Tuh, karena bisa ibadah di 3 tempat, pada kholahu al-ujbu, timbullah sifat ujub, bangga. Hebat nih saya nih, hebat saya nih, bisa ibadah di sini-sini. Nah itu. Nah makanya kita kalau beramal, kalau sudah beramal tidak usah diingat-ingat, nggak usah diingat-ingat. Tadi habis sholat tahajud sekian, udah nggak usah ingat-ingat, supaya tidak timbul ujub. Li'annahu yuqalu hibdut ta'ati asyaddu min fi'liha. Karena dikatakan menjaga ketaatan itu lebih berat daripada melaksanakan ibadah. Hei, yuk kita duha, sholat duha, yuk. Tapi istiqomahnya yang susah, ya enggak? Istiqomahnya yang susah. Tuh. Lanjut ya. Nah ini penting ke bawahnya nih. Wa yang bagi al-huduru wa huwa. Tuh ini penting ya. Wajib juga mesti ketika ibadah menghadirkan hati. Hadir hatinya. Karena hudur itu adalah ruhnya sholat. Harus hadir hatinya. Hadir hatinya, hadir kepada Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, Bapak bacakan artinya saja. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari pekerjaan keji dan munkar, maka dia akan nambah jauh dari Gusti Allah. Sholat mah sholat tapi tetap ngerjain keburukan. Sholat mah sholat masih tetap ngomongin orang lain, ya nambah jauh dari Allah. Kata Imam Ghazali, sholatul ghafili la tamna'u minal fahsya'i wal munkar. Sholatnya orang yang lupa itu tidak akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Siapa yang sholat seperti ini? Siapa? Katanya sholatnya orang yang lupa tidak akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Siapa orang yang sholat seperti ini? Ya kita. Bapak lah contoh. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, ingatnya ke Allah atau ke yang lain? Ayo Bapak tanya. Ke yang lain. Coba yang wajibnya kapan ingat ke Allah? Yang wajibnya secara fikih kapan?
Bapak tanya, rukun sholat yang wajibnya ingat pada Allah, yang wajibnya nih secara fikih sah gitu, kapan? Ketika takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar, itu harus pada Allah. Usolli fardhu dhuhri, ingat pada Allah. Itu yang wajibnya. Setelah bar ingatnya ke sambal, ke ini, tetap sah. Secara fikih tetap sah. Tapi bukan berarti Bapak bilang begini suruh ingat ke yang lain, bukan ya. Makanya di sini yang dihitung, yang dipertimbangkan nilai kualitas sholat itu adalah hudur, hadir kepada Gusti Allah. Makanya kalau sholatnya banyak lalai, banyak lupa kepada Allah, ya gak terhitung. Misalnya dia ingat pada Allah hanya rakaat pertama, ya itu yang dinilai, yang ditimbang nanti itu. Misalnya dia ingat pada Allah hanya sujud keduanya saja, ya itu nanti yang akan dihisab. Karena yang lainnya lupa pada Allah. Terus, tuh di sini berat nih. Diriwayatkan dari Sayyidina Hasan, dari Syekh Hasan ya, bahwasanya kata Syekh Hasan berkata, setiap sholat yang tidak bisa menghadirkan hati, maka dia akan cepat-cepat untuk disiksa. Ayo di sini nih. Kullu sholatin la yuhdiru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra. Tuh. Setiap orang yang sholat yang tidak bisa menghadirkan hati, dia malah akan lebih cepat disiksa. Awas kalau ada keterangan ini, kita jangan sampai kok saya sholat seperti ini nggak bisa hadir. Udahlah nggak usah sholat lah, nanti malah cepat disiksa kalau gitu. Jangan begitu. Ini ucapan seperti ini adalah motivasi untuk kita supaya kita sholatnya khusyuk kepada Gusti Allah, itu supaya khusyuk. Di kitab Irsyad jelas ya, la ilaha illallah. Itu baca la ilallah nih. Kalau lupa kepada Allah, itu lebih dosa. Lebih dosa itu. Tapi jangan sampai karena ada keterangan dosa, kan lupa pada Allah ya, ucapannya ke situ hatinya kan kemana-mana, ya enggak? Tapi jangan sampai karena ada keterangan orang yang dzikir, ucapannya la ilallah, tapi hatinya kemana-mana, itu dosa. Jangan sampai nggak berzikir. Kita pikirannya optimis, mudah-mudahan sajalah dari dzikir yang 100 ada yang nyantol 2, 3, 4 gitu mikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah dari yang segitu tuh mudah-mudahan ada yang nyantol. Meskipun dari yang 100, dari yang 165, dari yang 1000. Misalnya yang nyantol cuma 10 atau 20, ya lumayan. Tuh ya. Kemudian nah, ini ya. Menghadirkan hati itu dengan cara kita mengetahui apa-apa yang kita ucapkan dan apa-apa yang kita kerjakan. Yang kita ucapkan kita tahu, yang kita kerjakan juga tahu. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mu'mini min sholatihi illa ma aqala. Bukan termasuk sholatnya seorang yang mukmin kecuali dia sholat apa-apa yang dia bisa berakal, apa-apa yang dia angen-angenkan, apa-apa dia yang diucapkan dia tahu, yang dia kerjakan dia tahu. Jadi hadis ini sederhananya, orang yang sholatnya seorang yang mukmin itu adalah orang mukmin itu benar-benar mukmin yang sholat. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan, dia tahu. Lanjut. Kemudian di samping hadir juga harus khusyuk. Fa innahu sirru sholat. Tuh, kalau tadi mah hudur, hadir itu adalah ruhnya sholat. Awas nih, hadir itu yang kita ucapkan, yang kita kerjakan tahu itu hadir. Hudur ya, ruhnya sholat. Itu ruhnya sholat. Tapi kalau khusyuk, rahasianya sholat, sirru sholat.
Bagaimana caranya husu? Sukunul a'doi wa hudurul qalbi. Diamnya seluruh anggota dan hadirnya hati. Ini penting nih. Diamnya seluruh anggota maksudnya tidak sampai bermain-main. Kan ada saja orang yang sholat peletrak lagi amin, ya enggak? Coba kalau badannya yang seterak lagi sholat, mainan susu. Ini kan jalan. Atau orang yang sholat mainan bokongnya gerak. Contoh, ini mah contoh ya. Mainan ini dada. Kalau orang yang seterak kan jalan. Dadanya jalan. Aslinya jangan begitu mainan, atau mainan terlalu sholat tuh gini. Sholat ya diam, yang tenang, yang khusyuk. Jangan serba mainan. Ya. Hadir hatinya, maksudnya tidak ada yang hadir selain dia hadir kepada Gusti Allah. Tuh, ya. Meskipun sesuatu itu yang bergantung dengan akhirat. Meskipun itu yang bergantung dengan akhirat, misalnya nih dia lagi sholat, ingat nanti di sana akan dapat pahala. Nggak usah. Ingat nanti banyak malaikat yang sedang nonton. Jangan. Pokoknya khusyuk aja ya. Hanya Allah yang ini. Nah, khusyuk ini adalah ikulisana illahi ta'ala fi kitabihi, sesuatu yang sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Makanya apa tuh? Illa alal khasiin, ya, orang yang khusyuk. Kemudian dan para ulama sepakat khusyuk sholat ini adalah merupakan syarat sahnya sholat. Ini udah terus ke sini. Tadi yang pertama, orang yang sholat harus hadir, tahu apa yang dia ucapkan dia kerjakan, harus khusyuk, diam anggota, hadir hatinya. Ketiga, tadabburud dzikri, mengangan-angan dikiran. Apa yang disebutkan itu diangan-angan, dihayati. Alhamdulillahi rabbil alamin, dihayati. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dihayati, hatinya nangis. Bahkan iya, wa tadabbur dzikri ya. Tahu artinya tahu. Kan ghairil maghdubi dia tahu sampai nangis ya. Tapi enggak sampai juga enggak. Nanti itu bisa membatalkan sholat ya. Kalau hanya berinang air mata enggak apa-apa. Maksudnya tadabbur dzikri, tadabbur qiraah, mengangan bacaan, tahu maknanya secara global, meskipun nggak tahu secara terperinci. Yang penting secara global tahu artinya, ya, karena dia disibukkan dengan apa-apa yang ada di depannya, yaitu Gusti Allah. Jadi tadabburul qiraah, ya, mengangan-angan bacaan itu secara ijmal boleh ya. Di sini secara ijmal, bukan secara terperinci, ya, bukan. Kemudian wa tadabburud dzikri, mengangan-angan dikiran. Dia tahu maknanya, apa yang dia ucapkan. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an meskipun nggak tahu, tapi fa'usiba qari'uhu wa illam ya'rif ma'nahu. Dia tetap dikasih pahala
meskipun dia tidak tahu artinya. Gak apa-apa. Karena apa sih? Li ta'abbudi bilabdihi, karena dia semata-mata sedang beribadah dengan cara melafadzkan Quran. Fa inna ma yataqabbalullahu minas sholati biqadri hudur, karena sesungguhnya Allah hanya menerima seorang hamba yang sholat itu dengan ukuran hadirnya, dengan ukuran hadir, ya. Tuh ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini jelas hadisnya nih. Innal abda la yusalli sholata la yuktabu lahu sudusuha wala asruha wa inna ma yuktabu lil abdi min sholatihi ma aqala minha. Sesungguhnya seorang hamba yang sholat tidak akan ditulis 1/6 sholatnya, 1/10 sholatnya, enggak. Bukan setengah sholat, 1/6, 1/3, bukan. Tapi yang Allah catat itu yang benar-benar dia tahu apa yang dia kerjakan, apa yang dia ucapkan. Itu yang sudah disampaikan oleh Imam Romli di dalam kitab Umdatur Robiyah, ya. Adapun kata aklun di sini adalah tadabbur, ya, mengangen-angen. Pada ngobrol baik, sabar ya. Bapak mah ini berpikir keras nih, muyang. Kemudian haram ria, syirik. Ria itu adalah syirik kecil. Perbuatan yang tidak bisa diampuni oleh Allah adalah perbuatan syirik. Makanya ria itu syirik kecil. Hati-hati. Kalau tidak diampuni susah, nggak bisa diampuni. Semua perbuatan diampuni, nyolong, maling, mateni, madon, mabuk, main, diampuni. Tapi kalau syirik nggak diampuni, hati-hati nih. Makanya jangan sampai ria tidak ibadah. Haram ria di dalam sholat dan selain sholat, seperti puasa nggak boleh ria, sedekah nggak boleh ria, haji nggak boleh ria, ya. Di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW, man sholla wa huwa yura'i faqad asyraka. Barang siapa yang sholat dia ria, maka sesungguhnya dia telah musyrik. Ayo siap. Wa man shoma wa huwa yura'i faqad asyraka. Barang siapa yang puasa ternyata dia puasanya hanya ria, pengen pamer, maka sesungguhnya dia telah musyrik. Wa man tasaddaqa wa huwa yura'i faqad asyraka. Barang siapa yang bersedekah tapi dia mau ria gitu, pamer, maka sesungguhnya dia telah musyrik. Rawahu at-Tayalisi ada fi Zawajir, ya. Kemudian di dalam kitab Nuzhatul Majalis dari Nabi Muhammad SAW, ayyuhan nasu ittaqu hada syirka fa innahu akhfa min dabibin namal. Ila kaifa tadkihi wa huwa akhfa min dabibin namal. Qala qulu Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an nu'allimuhu wa nastaghfiruka lima la nu'allimuhu. Nih penting nih. Dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hei para manusia, takutlah kalian dari perbuatan syirik. Karena perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang paling samar, lebih samar daripada semut hitam yang ada di padang pasir yang hitam gelap di batu hitam. Dikatakan, bagaimana cara kami membersihkan atau cara kami supaya bisa terhindar dari sifat syirik, ya, dari perbuatan musyrik. Nah, kata Kanjeng Nabi, ucapkanlah oleh kalian semua atau berdoalah kalian semua doanya seperti ini. Allahumma, coba turutin. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an nu'allimuhu wa nastaghfiruka lima la nu'allimuhu.
Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, dari menyekutukanmu terhadap sesuatu yang mana kami mengetahui, dan kami memohon ampunan kepadamu atas perkara yang tidak kami ketahui. Oh, begitu ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Dalam satu riwayat yang lain, bacaan ini atau doa ini hendak diucapkan setiap hari 3 kali. 3 kali setiap hari ya. Apa perbuatan ria itu? Adalah beramal karena arah manusia. Ini tanggung nih sampai sini. Biar pas ya. Ria itu adalah sengaja pengen dipuji oleh manusia, ya, bukan sengaja karena Allah. Sengajanya dengan apa sih? Berhias-hias ibadah. Ibadah itu hanya sebagai pakaian, ya. Tuh seperti itu. Tolong, yang salah nih. Oke, sorry. Nih. Boleh kita riak, di sini boleh nih. Boleh kita riak, tapi maksudnya seperti ini. Contoh, kalian pulang mondok. Orang itu susah. Sifat dipuji itu susah. Untuk menghilangkan sifat ria itu susah. Ya. Awalnya boleh ria dulu, tapi nanti kesana akan hilang. Kita berusaha untuk hilang ibadah nih. Kita misalnya sholat jemaah ya, sholat berjemaah. Ada yang ngalem, rajin sekali jemaah. Kita enak ya dipuji. Astagfirullahaladzim, istighfar gitu ya terus. Oh, tahulah jemaah tuh pengen dipuji, pengen dialem, pengen disebut biar rajin jemaah, tahulah. Itu kita jangan sampai terpengaruh. Biarin aja terus. Nanti lama kelamaan akan hilang dengan terbiasa. Nah itu maksudnya di sini. Fala riya fi kada tuh. Itu tidak dikatakan ria. Kalau memang nanti kalau sudah terbiasa nanti akan hilang. Yang penting kitanya tidak ada di dalam hati kita ingin dipuji oleh orang lain, gitu aja lah. Nanti akan hilang. Itu saja mungkin yang bisa Bapak jelaskan oleh Musab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.